Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik. Jadi di video kali ini seperti biasa kita mulai lagi untuk segmen analisa pagi. Kita akan bahas untuk pergerakan dari market Bitcoin. Hari ini teman-teman tanggal 30 Oktober 2022, kita akan coba untuk ulas ya seperti apa kira-kira pergerakan dari Bitcoin. Nah teman-teman, kita akan mulai dulu review dari indeks dolar yang kemarin itu udah nggak bergerak lagi ya. Di weekend memang nggak ada perdagangan forex. Jadi indeks dolar masih dipertahankan di kisaran 110 dan dia membentuk pola yang namanya Adam and Eve. Saat ini masih belum terkonfirmasi breakout meskipun kemarin sempat fake out tapi akhirnya dia balik lagi ya. Jadi untuk neckline-nya itu ada di kisaran 109. Jadi bila mana nanti indeks dolar turun lebih dalam daripada 109, maka itu bisa dikatakan bahwa Adam and Eve mungkin saja terkonfirmasi dan indeks dolar bakalan terjun bebas. Jadi ini bisa men-trigger lebih banyak lagi kripto yang bakalan mengalami tren penurunan. Jadi itu yang kita harus note jangka waktu pendek. Tapi kalau dia tidak breakdown, ya aman-aman aja artinya. Bisa jadi indeks dolar bakalan kembali lanjut rally menjelang FOMC untuk tanggal 3 November 2022 nanti. The Fed akan kembali mengumumkan kenaikan suku bunga. Kita nggak tahu berapa persen, tapi yang pasti ini akan menjadi event yang cukup penting di bulan November nanti. Nah hari ini karena tanggal 30 Oktober artinya besok itu adalah akhir bulan. Kita akan melihat closing time frame monthly ya di hari Selasa, karena hari ini hari Minggu, jadi hari Selasa kita akan lihat closing time frame monthly-nya seperti apa. Besok kita akan dapat closing time frame weekly-nya untuk Bitcoin. Kita akan langsung aja masuk ke chart Bitcoin. Kita akan review sekilas dari time frame monthly mungkin ya. Di time frame monthly kalau kita misalkan lihat, ini aku bersihkan dulu dia dari drawing ya. Di time frame monthly kalau closing sebenarnya Bitcoin masih cukup bagus ya. Kita lihat dia sudah mulai ada satu candle hijau setelah sebelumnya kan candle merah, kemudian ada inverse hammer, kemudian lagi ya satu candle hijau. Dan dengan Bitcoin bisa closing di kisaran 20.800 harga sekarang, ataupun dia bisa closing di 21.000. Ini akan memberikan indikasi bagus buat Bitcoin mengalami relief rally jangka pendek. Selama Bitcoinnya belum closing tinggi seperti di 24.000, yaitu itu masih bisa kita katakan sebagai relief rally sesaat saja, dan mungkin kita masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan teman-teman. Jadi kalau dari monthly kelihatan ya seperti itu. Terus kalau dari weekly seperti apa? Kalau dari time frame weekly so far so good. Ini merupakan sebuah awal yang baik sebenarnya buat Bitcoin ya. Jadi dari segi volume perdagangan meningkat luar biasa dan sudah mulai muncul sinyal untuk buy sebenarnya pada Bitcoin. Kalau kita lihat dengan indikator Loken, di sini kita bisa melihat adanya indikasi market maker kapan dia akan masuk, dan sepertinya di sini sudah mulai muncul titik warna hijau. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ya, ini ada simbol hijau. Kalau simbolnya hijau artinya buy, kalau yang merah berarti sell. Cuman nggak melulu ini bakalan work teman-teman. Jadi ini kan sebuah indikator, artinya adalah sesuatu yang kita bisa gunakan sebagai pertimbangan. Tapi kalau untuk mengambil keputusan tentunya ya kita sendiri yang harus mengambil keputusan. Nah tadi aku agak bermasalah nih, aku salah klik, jadi chartnya tiba-tiba hilang teman-teman. Gimana nih, kita akan coba refresh saja deh. Jadi teman-teman, pergerakan untuk market Bitcoin untuk saat ini sebenarnya bisa dibilang masih sangat-sangat berpotensi entah dia naik ataupun dia turun ya, karena dari segi volume perdagangan sebenarnya mendukung buat Bitcoin naik. Cuman mungkin dari segi makroekonomi yang agak-agak tidak mendukung. Nah ini bisa menjadi ketimpangan yang terjadi ya, bisa aja sebuah kejutan bakalan terjadi ke depan. Oke, besok itu tanggal 31 teman-teman akan ada perayaan Halloween. Halloween itu identik dengan hari yang mungkin menyeramkan ya. Jadi hati-hati terhadap volatilitas yang bisa terjadi pada market, karena kalau hari ini itu nggak ada event, besok itu bakalan ada event untuk hari Seninnya. Jadi ntar kita masuk dulu ke investing.
com. Besok itu kita akan dapat event seperti indeks manajer pembelian PMI dari China dan juga indeks harga konsumen atau CPI dari Eropa. Nah, data ini akan sangat penting untuk kita lihat. Ini berpotensi membuat market volatile karena kan terutama ya untuk data inflasi dari Eropa. Jadi kita lihat di sini forecastnya dia ada di kisaran 10,2%. Artinya adalah prediksi bahwa Eropa kembali mengalami inflasi yang lebih tinggi dari sebelumnya itu meningkat, teman-teman. Jadi inflasi menjadi masalah seluruh dunia saat ini, dan ya suku bunga itu mungkin saja dikerek naik lagi ketika inflasinya memang tinggi. Tentunya dengan pertimbangan bahwa Eropa bakalan masuk musim dingin juga. Ya kita nggak tahu lah keputusannya bakalan seperti apa. Balik ke chart lagi ya, Bitcoin kemarin aku sudah sempat untuk bahas Bitcoin membentuk pola descending broadening wedge, dan alhasil hari ini sudah terkonfirmasi Bitcoinnya breakout dan menurut aku masih akan berpotensi buat naik sampai target di 21,7 ribu. Nah ini dapat dari mana? Kita bisa tarik dari sini ke sini. Kita akan tarik dia, kita akan pindahkan dia ke neckline dari neckline dari broadening wedge, maka kita akan menemukan targetnya itu di kisaran 21.800 untuk kenaikan Bitcoin. Apakah pasti ke sana? Tentunya belum tentu bakalan ke sana, karena kalau kita lihat dari beberapa indikator seperti volume perdagangan sebenarnya cukup meningkat. Kemarin hari Sabtu cukup signifikan ya kenaikan yang terjadi, tapi untuk hari ini hari Minggu aku lebih melihat bahwa mulai terjadi pelemahan momentum. Ya, Bitcoin masih mulai melemah, pergerakannya mulai melemah karena memang volume perdagangan cenderung turun di weekend, dan hati-hati sama aksi taking profit yang bisa terjadi pada market, teman-teman. Jadi so far di harga saat ini sebenarnya masih cukup positif buat Bitcoin ya. Bitcoin masih berpotensi buat lanjut naik sampai ke kisaran 21.000. Itu kalau yang saya lihat pribadi, dan ya kita akan coba lihat dia dari time frame daily. Dari time frame daily masih cukup positif. Satu indikator resistance yang penting kita perhatikan adalah di MA 100 atau MA 99 itu ada di kisaran 21.900. Jadi potensi buat lanjut naik itu sebenarnya masih ada buat Bitcoin, teman-teman. Dari segi MACD juga masih hijau, cukup bagus. Terus dari time frame 4 jamnya dengan indikator Loken juga market maker masih di market. So nggak ada tanda-tanda bahwa Bitcoin bakalan mengalami penurunan. Mungkin yang kita harus perhatikan bahwa adanya sebuah divergence yang mulai terlihat ya. Tapi ini pun kita harus maklumi karena weekend. Jadi ini yang warna biru ini adalah smart money, teman-teman. Smart money yang ada di market, dan ya saat ini posisinya memang smart money lagi menurun. Kalau kita compare dari 27 Oktober sampai hari ini memang mengalami penurunan, tapi yang kita note adalah hari ini masih dalam kondisi weekend. So banyak institusi, banyak smart money yang mungkin ambil liburan, tapi dia masih ada di market untuk saat ini dengan jumlah yang cukup sehingga bisa membuat pergerakan dari market bergejolak. Kemarin itu Bitcoin sempat membuat pola double top, cuman dia nggak terkonfirmasi breakdown dan dia masih bisa mempertahankan harga sekarang. Artinya adalah potensi buat Bitcoin kembali menguat itu masih sangat besar. Ya, bull take the lead untuk saat ini, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pegang bear, ya sabar dulu. Sementara market memang masih bakalan naik. Lalu kemana target-target yang bisa kita lihat? Sebenarnya sih dari Bitcoin sendiri dia masih cukup bagus ya. Untuk resistance yang terdekat bisa di kisaran 21.000, itu merupakan resistance terdekat buat Bitcoin. Kemudian level support yang harus kita pahami adalah 20.700, 20.800 itu bisa jadi teman-teman pantauan ya untuk level support terdekatnya, karena so far dia setelah breakout dari MA99 di sini dia belum pernah sama sekali breakdown dari level support tersebut. Yang paling keren sih sebenarnya adalah altcoin ya. BTC dominance turun dalam, altcoin, Ethereum, dan Dogecoin. Kemarin Dogecoin naik sekitar 50%, teman-teman. Itu luar biasa sebenarnya buat teman-teman yang trading itu. Ya kita akan lihat potensi lebih besar itu ada di
altcoin ya, karena ini ya altcoinnya benar-benar mendominasi daripada Bitcoin. Bitcoin sebenarnya bergerak nggak gimana-gimana teman-teman. Jadi itu aja mungkin untuk pembahasan hari Sabtu dan juga Minggu. Hari ini hari Minggu ya. Jadi nggak terlalu banyak aktivitas market. Market masih berpotensi menguat terbatas tentunya. Dan semoga analisa ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Kemarin aku juga sempat sharing di Telegram ya untuk pergerakannya. Aku bilang Bitcoin masih berpotensi buat menguat untuk hari ini kisaran 20.800 sampai 21, dan sepertinya cukup sesuai untuk analisa ini. Dan kalau teman-teman mau check out, bisa cek aja langsung di kolom deskripsi. Oke, mungkin sekian aja. Semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian punya pertanyaan lain, bisa tulis langsung di kolom komentar. Akhir kata, saya Andre. Makasih.